இனிமே ரோனாபுரத்துல இருக்க போறது சர்வே கல் இல்ல. இப்படி வெள்ளை பேப்பர்ல தண்ணி வேணும்னு எழுதி கொடுத்தா கவர்மெண்ட்ல கொடுப்பாங்களாப்பா? மக்களுக்காக நான் யாரு வேணாலும் இழப்பேன். ஆனா எதுக்காகவும் நான் என் மக்களை இழக்க மாட்டேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bera Fati Ranagal 2024. Bagaimana keseruan filmnya, nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. ரணதல் சாம்ராஜ்யத்தோட மைல் கற்கள். Di awal film diperlihatkan sebuah mobil pengangkut air telah terguling di sebuah desa bernama Ronapura. Pada suatu itu segerombolan orang-orang desa telah berbondong-bondong untuk mengambil air tersebut. Di mana desa itu ternyata tidak memiliki sumber air sama sekali karena dilanda kekeringan selama 4 bulan. Sedangkan pemerintah sendiri tidak melakukan tindakan apapun agar semua penduduk desa tersebut bisa mendapatkan air. Di satu sisi, seorang anak laki-laki bernama Berati, Ranagal telah mendatangi kantor pemerintahan. Ranagal pada saat itu telah mengajukan sebuah surat yang ditulis oleh sang ayah. Di mana Ranagal dan ayahnya ingin pemerintah dapat menindaklanjuti masalah kekurangan air tersebut. Sayangnya usaha Ranagal tidak dihiraukan oleh panchayat desa yang tamak. Dan pada saat itu panchayat desa dengan sangat tega menolak surat ajuan tersebut dan membuang surat itu. Sontak Ranagal pun merasa tidak terima karena panchayat itu meremehkan masalah yang membuat semua penduduk desa menderita. Ranagal kemudian bertindak dengan menanam sebuah bom di dalam sebuah kantor itu. Sementara panchayat desa sedang berada di dalam ruangan bersama seorang wanita. Dan tak lama kemudian kantor pemerintah tersebut meledak dengan dahsyat bersama panchayat desa yang tewas pada saat itu juga. Setelah itu Ranagal pun langsung diusut di kuasa hukum karena telah menyebabkan peristiwa yang sangat menyeramkan. Di samping itu, Ranagal telah melakukan persidangan dan telah mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena pada saat itu panchayat desa telah menghiraukan surat pengajuan yang berisikan tentang masalah para penduduk desa. Di mana tidak ada satupun pemerintah yang menindaklanjuti desa tersebut yang sampai saat ini telah kekurangan air. Ranagal juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tidak ada yang mementingkan rakyatnya. Melainkan mereka semua telah memanfaatkan jabatan tersebut, bahkan memakan uang rakyatnya sendiri. Seketika sang hakim merasa terharu dengan masalah tersebut dan ikut bangga dengan kepedulian sang Ranagal. Namun, sang hakim tetap mengikuti kuasa hukum dan kemudian memberikan hukuman yang setimpal untuk Ranagal. Akhirnya, Ranagal pun diberikan hukuman selama 31 tahun di dalam penjara. Selama di dalam penjara, Ranagal telah menghabiskan waktu untuk menyendiri. Karena ketika di sana Ranagal telah dijauhi oleh para napi lainnya yang menganggap Ranagal sebagai pembunuh yang sangat sadis. Seiring berjalannya waktu Ranagal mulai membaca buku mengenai hukum. Dan kemudian Ranagal mulai mengembangkan minat membacanya dan bercita-cita ingin menekuni studi hukum di dalam penjara. Di satu sisi Ranagal bertekad ingin memperjuangkan keadilan atas nama orang-orang yang sangat menderita. 31 tahun kemudian, terlihat Ranagal terbebas dari hukumannya yang kemudian membuat Ranagal menjadi sangat senang. Sesampainya Ranagal di rumah, Ranagal telah disambut dengan gembira oleh sang ayah dan juga Vedati yang sudah menanti-nanti akan kedatangan Ranagal. Dan pada saat itu Ranagal tidak menyangka bahwa ia akan kembali ke rumah dan menjadi pelengkap keluarganya. Di samping itu, ayahnya meminta kepada Ranagal agar bisa merestui hubungan Vedati dengan Jaifa. Di mana Jaifa telah bekerja di rumah sakit yang sama seperti Vedati yang saat ini sudah menjadi seorang dokter.
Kini ayahnya meminta kepada Ranagal untuk merestui bahkan mengikhlaskannya. Karena sebentar lagi Jaiva akan langsung melamar Vedati secepat mungkin. Dan pada akhirnya Ranagal merestui hubungan mereka berdua dengan hati yang sangat tulus. Setelah Ranagal membuat sebuah rancangan, Ranagal kemudian mendirikan praktik di tengah-tengah tempat rongsokan. Pada saat itu Ranagal telah mendapat dukungan yang sangat kuat dari sang ayah dan juga Vedati yang ikut bahagia. Di mana Ranagal ingin mewujudkan impian serta cita-cita demi bisa membahagiakan semua orang. Kini Ranagal sudah sangat bersyukur telah mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan di tengah-tengah perjuangannya, Ranagal masih bisa membantu banyak orang tanpa adanya rasa pamrih. Sebab Ranagal tidak ingin melihat orang lain menderita dan bernasib sama dengan dirinya. Dan pada akhirnya, Ranagal berhasil menjadi seorang pengacara yang berwibawa, bahkan dapat membantu orang lain juga. Pada suatu hari, Ranagal telah kedatangan seorang dokter cantik bernama Faisali. Di sana Faisali berniatan ingin mengembalikan jam tangan milik Ranagal yang tertinggal di rumah sakit. Pada saat itu Faisali nampak kagum terhadap Ranagal yang berjuang sendirian dan mendirikan tempat praktiknya di tengah-tengah rongsokan. Faisali kemudian dengan baik hati telah menawarkan bahwa dirinya akan membantu perjuangannya Ranagal, di mana Faisali akan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Ranagal yang sedang menjalani sebuah praktik hukum. Sementara Ranagal sendiri menolak tawaran tersebut dengan sangat halus, dengan alasan bahwa dirinya akan berjuang sendirian demi bisa membantu orang-orang. Selain itu juga, Ranagal ingin merubah kehidupannya menjadi lebih maju dan juga bahagia. Setelah itu, Faisali pun memutuskan untuk pergi dengan perasaan yang kagum terhadap Ranagal yang merupakan seorang laki-laki pejuang. Di samping itu juga, Ranagal telah kedatangan klien yang bernama Farada. Farada merupakan salah satu pekerja di sebuah perusahaan baja milik Kandre yang merupakan orang kaya raya. Pada saat itu Farada mengungkapkan bahwa ia telah berjuang mati-matian demi bisa mengembangkan perusahaan tersebut, di mana Farada telah mengerahkan semua pekerjaannya untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Namun pada saat itu Farada merasa sangat kecewa terhadap Kandre yang sangat licik, di mana Kandre hanya memberikan janji-janji palsu dan memberikan gaji yang tidak sepadan terhadap semua apa yang telah dikerjakan oleh dirinya. Selain itu juga, anak buah Kandre yaitu Gata telah melakukan penindasan yang sangat kejam terhadap para pekerja yang sangat lemot. Sampai-sampai pada saat itu Gata telah memotong tangan salah satu pekerja yang ingin cepat-cepat meminta gajinya. Sementara para pemerintah, bahkan kepolisian belum ada yang berani menindaklanjuti hal tersebut. Sebab Kandre memiliki banyak anak buah yang gagah dan juga perkasa. Keesokan harinya, Farada kembali ke tempat kerjanya dengan membawa surat atas penangkapan Gata. Pada saat itu, Kandre merasa tidak terima atas penangkapan tersebut, kemudian mengancam ingin membunuh Farada. Di samping itu, kepolisian datang dan sudah bersiap untuk menangkap Gata. Karena saat ini kepolisian sudah memiliki pemimpin yang berani dan akan menjebloskan Gata yang kejam ke dalam penjara. Sementara Gata sendiri menganggap remeh, kemudian menodongkan parangnya ke arah polisi itu. Tak lama kemudian, Ranagal pun datang ke tempat tersebut dengan penuh keberanian. Ranagal kemudian memerintahkan polisi itu untuk segera menangkap Gata secepat mungkin. Ranagal juga memberikan dua pilihan kepada Kandre, yaitu dengan menangkap Gata atau menutup perusahaan tersebut. Seketika Kandre merelakan Gata untuk ditangkap sebab dirinya tidak ingin kehilangan perusahaannya yang sudah ia bangun sangat lama. Dan akhirnya kepolisian pun langsung menangkap Gata atas perintah Ranagal. Di satu sisi, Kandre telah bekerja sama dengan teman-temannya yaitu Parande, di mana Kandre meminta bantuan kepada Parande yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Sementara Parande sendiri merasa senang karena ia dapat bekerja sama dengan teman-temannya lagi. Dan pada saat Kandre telah memberhentikan semua para pekerjanya atas perintahnya Pandari. Sementara semua para pekerja nampak tidak terima dan melakukan sebuah demo besar-besaran,
di depan perusahaan tersebut. Mereka melakukan demo itu demi mendapatkan keadilan yang sepadan, karena selama bertahun-tahun mereka tidak mendapat gaji yang lebih, yang kemudian membuat semua para pekerja itu sangat kesal. Namun di waktu yang bersamaan, terlihat anak buah Parande telah menghancurkan pemukiman para pekerja itu hingga hancur lebur, dikarenakan Parande merasa tidak terima, di mana orang-orang sudah membuatnya marah dan juga sangat pusing. Kini puluhan para pekerja pun merasa kebingungan, karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal untuk keluarga kecil mereka. Di samping itu, Ranagal langsung mengajak ratusan orang tersebut ke tempat rongsokan Ranagal. Ranagal merasa sangat kasihan dan merasa ingin bertanggung jawab, karena ialah yang sebenarnya telah membuat Kandre dan Parande marah. Pada saat itu Ranagal telah memberikan fasilitas biasa untuk ratusan orang tersebut. Setelah Ranagal mengumpulkan banyak bukti, di saat itu Ranagal telah mengusutnya di persidangan dan meminta kepada Kandre untuk bertanggung jawab. Selama persidangan, Ranagal telah mengatakan semua penderitaan serta penindasan yang telah dilakukan oleh Parande. Bahkan pada saat itu pun, Ranagal mempunyai banyak bukti dari saksi agar keadilan berpihak kepada Ranagal. Namun sang hakim telah memutuskan bahwa semua bukti yang diberikan oleh Ranagal belum mencukupi kapasitas. Sang hakim kemudian memberikan waktu selama 2 hari agar Ranagal bisa mengumpulkan semua bukti tersebut. Karena saat ini beberapa laporan telah membuktikan bahwa Parande dan Kandre tidak bersalah sama sekali. Sebab sebelumnya, semua para pekerja tersebut telah membuat beberapa masalah yang kini telah menghambat keadilan. Karena Ranagal merasa tidak ingin kalah, Ranagal akhirnya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan banyak bukti dan juga saksi untuk dibawa ke persidangan yang selanjutnya. Di saat itu Ranagal nampak sangat lelah dan mempunyai keinginan untuk segera mungkin dapat menegakkan keadilan. Karena Ranagal merasa tidak terima dengan penindasan yang telah dilakukan oleh Kandre dan juga Parande. Kini Ranagal benar-benar ingin menghancurkan reputasi mereka berdua karena sudah menyalahgunakan kekayaan serta kekuasaan. Dan pada saat itu Ranagal telah kedatangan seorang anak kecil yang seketika memberikan semangat untuk Ranagal. Anak kecil itu meminta kepada Ranagal agar bisa sesegera mungkin membuat semua orang hidup bahagia. Seketika Ranagal berasumsi serta meyakini anak kecil tersebut bahwasanya saat ini Ranagal sudah mempunyai banyak bukti dan juga saksi. Dan pastinya semua orang akan kembali hidup bahagia. Sontak anak kecil itu pun merasa sangat senang. Kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada Ranagal yang sudah mau membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ketika di persidangan, Ranagal langsung memberikan semua buktinya yang diinginkan oleh sang hakim. Pada saat itu, Ranagal telah kedatangan 2 orang bernama Hanumati dan juga Murti, di mana mereka berdua telah menjadi korban atas penipuan Kandre dan juga Parande. Di waktu itu mereka berdua telah diiming-imingi gaji yang sangat besar jikalau mereka ingin bergabung dengan perusahaannya. Sementara Hanumati dan juga Murti nampak bahagia, kemudian langsung bergabung dengan Kandre dan juga Parande. Karena mereka berdua berharap nasib mereka berdua dan juga keluarga akan berubah dengan sangat drastis dan menjadi makmur. Namun, setelah mereka berdua mengeluarkan banyak uang untuk biaya pendaftaran, ternyata Kandre dan Parande telah menipu mereka berdua, bahkan tempat tinggal mereka berdua telah disita secara tiba-tiba. Selain itu juga Ranagal mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sudah sempat terjadi pada tahun yang lalu, di mana Ranagal masih kecil dan tidak ada satupun yang menindaklanjuti hal tersebut. Dan kini Ranagal yang bijak dan berani akan menuntaskan permasalahan tersebut. Akhirnya persidangan tersebut pun berakhir di mana Kandre dan Parande akan ditahan sementara waktu sampai persidangan yang selanjutnya. Di sisi lain terlihat Parande nampak kesal karena dirinya telah masuk ke dalam perangkap Ranagal yang sangat licik. Parande merasa tidak terima atas hukuman yang akan menimpa dirinya. Parande kemudian memerintahkan Gata yang sudah berhasil dibebaskan dari hukuman penjara. Pada saat itu Parande meminta kepada Gata agar bisa membantunya dalam membantai Ranagal. Karena Ranagal saat ini sudah berani menantang serta mempermainkan Parande yang sangat perkasa. Parande kemudian memberikan daftar nama orang yang harus Gata bantai. Sontak Gata pun merasa senang karena dirinya sangat suka membantai orang.
Dan setelah itu Gata pun bergegas pergi menuju perkemahan para pekerja yang pada saat ini telah dilindungi oleh Ranagal. Sesamanya Gata di perkemahan para pekerja, Gata kemudian memerintahkan salah satu anak kecil untuk membacakan nama-nama yang harus dibantai oleh dirinya. Selain itu anak kecil tersebut membacakan nama yang harus dibantai, sementara Gata dengan bahagia telah menembaki orang yang termasuk dalam daftar tersebut hingga tewas. Dan setelah itu Gata beserta teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut karena misinya sudah selesai. Sesamanya Ranagal di tempat tinggal para pekerja. Seketika Ranagal sangat terkejut setelah melihat puluhan orang tewas dengan sangat mengenaskan. Di saat itu pun Ranagal merasa tidak menyangka bahwa anak kecil yang sudah memberikan semangat ternyata menjadi korban dalam pembantaian. Ranagal kemudian berasumsi bahwa ia akan membantai balik orang yang sudah berani menantang dirinya. Karena saat ini Ranagal sudah berjuang mati-matian demi bisa menegakkan keadilan, kemudian memberantas kejahatan yang telah dilakukan oleh Kandre dan juga Parande yang sangat licik. Ranagal kemudian memerintahkan semua orang untuk senantiasa berjaga-jaga karena mulai saat ini Ranagal akan membuat Kandre dan Parande menjadi menderita. Ketika persidangan selanjutnya, terlihat Ranagal beserta orang-orang tidak berada di sana. Akhirnya sang hakim pun memutuskan bahwa Kandre dan Parande tidak bersalah karena saat ini Ranagal tidak kunjung datang sembari membawa beberapa bukti sekaligus saksi akan memperberat hukuman Kandre dan juga Parande. Seketika mereka berdua pun nampak bahagia karena rencananya telah berjalan dengan sangat lancar. Bahkan pada saat itu juga mereka berdua telah merampas tanah para milik pekerja, di mana Kandre dan Parande ingin membuka sebuah perusahaan baru yang lebih menguntungkan. Dan kini tidak ada satupun orang yang dapat mengganggunya termasuk Ranagal yang pastinya sudah mulai trauma. Di sisi lain, Ranagal telah menempa parangnya dengan penuh kesungguhan. Pada saat itu Ranagal telah mendatangi Gata yang sedang memandu anak buahnya untuk mengambil alih kawasan. Ranagal kemudian mengeluarkan parangnya yang sangat tajam, kemudian berasumsi bahwa kedatangan dirinya ingin membalaskan dendam atas kematian orang-orang. Ranagal kemudian langsung menyerang Gata beserta anak buahnya hingga pada akhirnya Gata dan anak buahnya tewas terpenggal. Ranagal kemudian berasumsi bahwa dirinya mulai hari ini juga telah berhenti sebagai pengacara yang selalu saja keluar untuk menegakkan keadilan orang lain. Sementara keadilan orang-orang Ranagal telah terbengkalai begitu saja. Di sisi lain, Kandre dan Parande telah mengajak beberapa miliarder agar bisa membantunya dalam membantai Ranagal. Saat ini, Ranagal telah membuat kekacauan yang kemudian dapat menghancurkan reputasi Parande dan juga Kandre. Pada saat itu Parande telah mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjebak Ranagal. Sedangkan di satu sisi, Parande sendiri yang akan menghabisi Ranagal yang sudah berani menantangnya. Parande kemudian mengingatkan kepada teman-temannya agar menjalankan rencana tersebut dengan mengikuti arahannya. Di samping itu, Ranagal telah mendatangi kantor pemerintah. Di saat itu, Ranagal telah membuat sebuah laporan mengenai penindasan yang dilakukan oleh Parande dan juga Kandre. Selain itu juga Ranagal melaporkan bahwa dirinya saat ini sudah tidak bekerja sebagai seorang pengacara lagi. Melainkan, Ranagal saat ini telah menjadi seorang mafia kuat yang tidak pernah terkalahkan. Seketika seorang pria itu terkejut setelah mendengar Ranagal yang kemudian mengingatkan kejadian tahun yang lalu yang telah disebabkan oleh Ranagal. Namun pekerja di kantor itu telah meremehkan Ranagal karena tampangnya tidak begitu menyeramkan. Bahkan pekerja tersebut mengatakan bahwa Ranagal sangat tidak pantas untuk menjadi seorang mafia yang sangat kejam. Sontak Ranagal pun marah, kemudian menancapkan penanya ke tangan pekerja tersebut. Ranagal kemudian bergegas pergi dari tempat itu sebab masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan. Setelah Ranagal menjadi seorang mafia, terlihat Ranagal sedikit demi sedikit telah menguasai pertambangan Ratnapura yang begitu besar.
di mana Ranagal mempunyai keinginan mempunyai uang yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu juga, Ranagal telah mengundang beberapa mafia terkenal untuk bergabung dengan gengnya. Di mana Ranagal telah membentuk sebuah geng yang berguna bagi keselamatan orang-orang. Di samping itu, Ranagal telah membantu banyak orang yang mengalami kemiskinan. Selain itu pula, Ranagal telah mendirikan sebuah klinik gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena saat ini, Ranagal ingin mewujudkan impian lamanya yang sangat mulia. Di sisi lain terlihat Kandre dan juga Parande sedang melakukan diskusi bersama teman-temannya, serta seorang polisi bernama Hardat. Di sana Parande telah berasumsi bahwa mulai detik ini juga Ranagal yang licik harus segera dikalahkan. Karena setelah Ranagal menjadi seorang mafia besar, Ranagal telah menyebabkan beberapa kerugian bagi perusahaan yang hampir saja naik daun. Di mana Ranagal saat ini telah menguasai pertambangan bahkan ingin mendirikan perusahaan baja seperti Parande juga. Seketika polisi Harda langsung mengajukan diri bahwa dirinya lah yang akan membantai habis Ranagal. Akhirnya Parande pun menyerahkan Ranagal kepada polisi Harda yang terpercaya. Di malam harinya terlihat anak buah Ranagal telah tiba di markas besar dengan mengendarai mobil truk yang berisikan uang yang sangat banyak. Di samping itu polisi Harda telah mengikuti mobil tersebut dan memaksa masuk ke dalam markas besar Ranagal. Polisi Harda kemudian memerintahkan anak buah Ranagal untuk membuka bak mobil tersebut, di mana polisi Harda ternyata telah mengetahui isi bak mobil itu. Seketika polisi Harda terkejut setelah melihat isi bak tersebut yang ternyata adalah tanah. Polisi Harda kemudian memutuskan untuk kembali karena perkiraannya ternyata sangatlah salah. Sementara Ranagal hanya bisa tersenyum karena akhirnya polisi Harda bisa ia tipu dengan sangat mudah. Di mana sebenarnya anak buah Ranagal telah menyembunyikan mobil yang asli dan menukarnya dengan mobil yang bermuatan tanah. Beberapa bulan kemudian, polisi Harda telah mendatangi kediaman Vendati yang sedang hamil besar. Pada saat itu polisi Harda langsung membawa Vendati ke kantor polisi, di mana polisi Harda ingin menjadi Vendati sebagai umpan agar Ranagal mau datang ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Di samping itu polisi Harda telah memerintahkan pasukannya untuk menyiksa pamannya Vendati yang sudah tua, karena pamannya Vendati sedikit tahu mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Ranagal. Tak lama kemudian, Ranagal datang ke kantor polisi tersebut, langsung mengajak Vendati untuk pergi. Sementara polisi Harda telah melarangnya lalu meminta kepada Ranagal untuk mengungkapkan semuanya. Seketika Ranagal mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan banyak kejahatan demi bisa mendapatkan uang. Karena saat ini juga, Ranagal sedang menyelamatkan orang-orang yang jatuh miskin. Ranagal merasa kasihan dan tidak puasa untuk melihat orang-orang seperti itu. Karena Ranagal pernah mengalaminya dan tidak ingin orang lain merasakannya juga. Di samping itu polisi Harda tetap saja tidak menerima penjelasan apapun dari Ranagal. Polisi Harda kemudian meminta Ranagal agar segera menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Jikalau Ranagal tidak ingin menyerahkannya juga, maka polisi Harda lah yang akan turun tangan. Namun pada saat itu juga Ranagal tidak mematuhi perkataan polisi Harda yang kemudian memutuskan pergi sembari membawa Vendati. Dan seketika sifat jahat Ranagal muncul di mana Ranagal langsung menyirami kantor polisi tersebut dengan bensin. Dan dengan cepat kantor polisi tersebut langsung dilahap api yang membara. Sementara polisi Harda beserta yang lainnya tidak dapat keluar dan pastinya tewas hangus terbakar. Di satu sisi juga, Ranagal telah mendatangi kediaman Parande dengan mengendarai helikopter. Pada saat itu anak buah Ranagal telah membantai habis anak buah Parande yang berusaha melindungi Parande. Di saat Ranagal telah mengingatkan Parande agar tidak mengganggunya lagi. Karena saat ini Ranagal sudah menjadi mafia besar dan sangat kejam. Bahkan saat ini pun Ranagal telah menyandra Kandre yang sudah menantang dirinya. Ranagal kemudian mengingatkan kembali kepada Parande agar tidak ikut campur dalam urusan dirinya. Jikalau tidak ingin bernasib sama seperti orang yang sudah tewas di tangannya. Dan setelah itu Ranagal bergegas pergi. Ketika Ranagal beserta anak buahnya berada di klinik, seketika Ranagal terkejut setelah melihat banyak sekali pasien yang telah meninggal dunia. Di saat itu Ranagal langsung mencari tahu mengenai penyebab kematian puluhan pasien yang tidak tertolong. Dan tak lama kemudian Ranagal pun mendapat informasi bahwasannya puluhan pasien tersebut tidak mendapat obat hingga saat ini juga. Di mana mobil pengantar obat tidak kunjung datang hingga saat ini juga. Sontak Ranagal pun marah
karena ada yang telah memanfaatkan kesempatan tersebut yang kemudian membuat Ranagal sendiri yang menjadi kesulitan. Setelah itu Ranagal beserta anak buahnya langsung mendatangi Farada yang telah menerima obat-obat itu. Di sana Ranagal sempat terkejut setelah melihat kelakuan Farada ketika di belakangnya Ranagal. Seketika Farada meminta maaf kepada Ranagal bahwa ia telah menyebabkan puluhan pasien meninggal dunia. Farada juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjual semua obat-obatan itu ke beberapa rumah sakit di kota tersebut. Dikarenakan Farada hingga saat ini juga tidak mendapat gaji yang sepadan atas pekerjaan yang begitu melelahkan. Dan kini Farada akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Spontan Ranagal langsung mengayunkan parangnya yang mengenai tepat di leher Farada hingga akhirnya tewas dan terputus antara kepala dan badannya Farada. Ranagal kemudian mengatakan bahwa Farada memang pantas mati karena telah bekerja dengan hati yang tidak tulus sama sekali. Di samping itu juga, Ranagal telah menghampiri adik iparnya yaitu Jaifa yang merupakan penyuplai obat-obatan tersebut. Ranagal kemudian meminta penjelasan yang benar kepada Jaifa mengenai obat-obatan yang tidak sampai di kliniknya. Jaifa kemudian tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan itu semua. Sebab dirinya beranggapan bahwa perusahaan obat-obatan yang akan rugi besar jikalau selalu memberikan obat-obat secara gratis. Hingga pada saat itu Jaifa pun melakukan kesepakatan dengan Farada yang merasakan hal yang sama. Dan akhirnya Jaifa dapat memperbaiki kerugian dengan perusahaannya secara perlahan. Sontak Ranagal merasa tidak menyangka bahwa Jaifa memiliki hati yang busuk dan juga tamak. Padahal Ranagal sudah beranggapan bahwa Jaifa akan menjadi orang pertama yang dapat membantunya semasa Ranagal masih hidup. Ranagal kemudian memutuskan untuk membunuh Jaifa dengan menggorok lehernya dan Jaifa pun akhirnya tewas. Ranagal merasa sedikit senang karena orang-orang yang merusak impiannya telah menghilang dari hadapannya. Di waktu yang bersamaan, Kendati telah melahirkan anak perempuan yang berkelamin perempuan. Pada saat itu Ranagal nampak senang karena keponakan pertamanya telah lahir. Di sisi lain, Faisali merasa rindu dengan masa lalunya yang bahagia bersama Ranagal. Di mana saat ini Faisali merasa kesepian dan sempat kecewa dengan Ranagal yang sudah berubah menjadi mafia yang sangat kejam. Kini Faisali merasa ingin memutuskan hubungan terhadap Ranagal yang sudah mengkhianatinya. Padahal Faisali mempunyai harapan yang sangat besar terhadap Ranagal yang pastinya akan merubah hidupnya. Namun kini semua hanyalah hayalan yang kemudian membuat Faisali bahagia dan kini Faisali hanya bisa berharap Ranagal menjadi orang yang baik seperti dulu lagi. Ketika Parande merasa ketakutan, Parande akhirnya memutuskan untuk mengajak menteri dan presiden untuk bekerja sama dengannya agar bisa mengalahkan Ranagal. Karena saat ini Ranagal sudah menjadi-jadi, bahkan telah membunuh teman-temannya Parande. Kini Parande berencana ingin memanfaatkan jabatan menteri dan presiden untuk menjerumuskan Ranagal ke dalam sebuah perangkap yang sangat mematikan. Dan dengan itu, Ranagal pasti akan memohon-mohon bahkan meminta maaf kepada Parande yang sudah mempermainkannya. Sementara menteri dan presiden telah menyetujui kesepakatan tersebut. Akan tetapi menteri dan presiden telah memanfaatkan Parande agar bisa mencari suara yang banyak agar mereka berdua dapat menang kembali. Setelah Parande membuat kesepakatan dengan menteri dan presiden, pada saat itu menteri dan presiden langsung melakukan tindakan dengan menggunakan jabatannya. Yang mana pabrik serta perusahaan Ranagal yang sedang naik daun telah ditutup dengan seketika. Yang kemudian membuat semua para pekerjanya Ranagal telah dipulangkan untuk selamanya. Di samping itu Parande merasa bahagia karena menteri dan presiden telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan kini Parande hanya tinggal menunggu kedatangan Ranagal untuk memohon kepada Parande. Sementara di satu sisi, Ranagal belum melakukan tindakan apapun melainkan sedang membuat sebuah rencana. Di mana kali ini Ranagal yang akan membantai habis Parande yang sudah mempermainkan dirinya. Beberapa hari kemudian, terlihat orang-orang yang sedang mengadakan pemilu yang pada saat itu telah dihadiri oleh para menteri dan juga presiden. Di saat itu menteri dan presiden nampak senang karena pemilu kali ini mereka berdua akan menang. Di mana berkat bantuan Ranagal yang telah melakukan penyuapan dengan memberikan uang yang sangat banyak terhadap keduanya. Dan kemudian menteri dan presiden dengan cuma-cuma telah memberikan perusahaan serta pabrik milik Ranagal. Seketika Ranagal nampak bahagia karena saat ini tidak ada yang dapat mempermainkan dirinya lagi. Karena zaman sekarang orang-orang sangat mudah untuk ditaklukkan hanya dengan uang saja. Dan akhirnya semua bisnis Ranagal pun kembali seperti semula lagi. Ketika di klinik, Ranagal kebetulan bertemu dengan Faisali yang sebenarnya sudah menunggu kedatangan Ranagal.
Pada saat itu Faisali mengatakan bahwa dirinya sedikit kecewa terhadap Ranagal yang sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Kini Faisali merasa ingin menjauh dari hadapan Ranagal yang saat ini tidak memperdulikan dia lagi. Sementara Ranagal mencoba menjelaskan semuanya bahwa ia terpaksa melakukannya demi kepentingan orang-orang lain. Ranagal kemudian meminta maaf kepada Faisali atas semua kesalahannya yang dipandang buruk di matanya Faisali. Setelah itu Faisali pun memberikan sebuah buku dan berharap bahwa Ranagal akan segera berubah setelah membaca buku tersebut. Di sisi lain, Parani nampak kesal karena semua rencana jahatnya telah gagal. Parani kemudian menyalahkan semua teman-teman serta anak buahnya yang tidak becus dalam menghadapi Ranagal. Akhirnya Parande pun turun tangan kemudian mendatangi markas besar Ranagal. Pada saat itu Parande beserta anak buahnya telah melakukan penyerangan secara tiba-tiba yang kemudian membuat semua anak buah Ranagal tewas tertembak. Tak lama kemudian Ranagal pun tiba di sana kemudian merasa tidak terima atas pembantaian yang dilakukan oleh Parande. Terlihat dengan keberanian Ranagal telah maju ke hadapan puluhan anak buah Parande yang bersenjata. Di saat itu Ranagal telah membantai habis semua anak buah Parande yang sudah berani masuk ke dalam kawasannya. Di samping itu pula, Ranagal langsung berhadapan dengan Parande yang nampak menantang dirinya. Hingga pada saat itu terjadi sebuah duel maut yang sangat menegangkan. Dan tak lama kemudian, Parande pun kalah setelah dibantai habis oleh Ranagal yang beringas. Ranagal kemudian berasumsi bahwa dirinya akan memberantas semua orang yang berani mengganggunya. Dan akhirnya, Ranagal pun berhasil memberantas semua kejahatan dan kini Ranagal akan menegakkan keadilan bagi seluruh orang-orang miskin dan menjadikan mereka hidup bahagia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.